Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan coba membahas tentang teori himpunan. Jadi untuk beberapa referensinya silakan bisa rekan-rekan mahasiswa melihat di internet maupun di beberapa buku referensi, baik itu buku matematika diskrit, matematika dasar, ataupun buku statistik ekonomi yang lainnya. Jadi di file atau materi yang sudah saya bagikan ini hampir sama dengan yang saya pegang. Ini hanya untuk memperjelas penjelasannya sembari menunggu kita akan melakukan kegiatan tatap muka nantinya. Oke, selanjutnya kenapa teori himpunan ini sangat diperlukan dalam statistik ekonomi? Dalam statistik, teori himpunan memegang peranan penting dan bersifat mendasar. Kenapa? Karena dalam penentuan sampel ataupun yang akan diteliti nanti akan tergabung dalam beberapa data atau yang disebut sebagai himpunan atau yang lebih dikenal sebagai populasi. Misalnya rekan-rekan mahasiswa ingin melakukan penelitian tentang pedagang kaki lima, tentunya di Kabupaten Dompu tidak sedikit pedagang kaki lima, atau bahkan yang ingin melakukan penelitian ke petani. Jadi kalau jumlah petani hampir banyak di Dompu ini sekitar ribuan, rekan-rekan mahasiswa tidak mungkin melakukan wawancara atau penelitian di seluruh petani yang ada di Kabupaten Dompu. Jadi kita harus bisa membedakan mana himpunan dan mana sampel nantinya. Berawal dari peran teori himpunan dalam menjelaskan teori peluang, terutama peluang kejadian majemuk atau populasi yang disebut sebagai himpunan semesta, dan sampel sebagai himpunan bagian. Jadi dalam teori himpunan ini, kalau populasi dalam statistik itu dikenal sebagai himpunan semesta, karena semesta itu besar makanya populasi dalam jumlah yang banyak. Sedangkan sampel itu merupakan himpunan bagian atau bagian dari, kenapa disebut sebagai himpunan bagian? Karena sampel atau himpunan bagian itu adalah merupakan bagian kecil dari himpunan semesta atau populasi. Jadi terkait masalah populasi dan sampel ini kita akan perkuat lagi di materi tentang teknik sampling nantinya. Jadi ada beberapa definisi dari himpunan di beberapa referensi maupun buku. Itu definisi himpunan, silakan adik-adik bisa baca. Himpunan merupakan sekumpulan objek yang diberikan batasan serta masukan secara tegas yang dapat dibedakan satu dengan yang lain. Jadi himpunan ini merupakan sekumpulan objek, terserah itu apakah manusia, kemudian hewan ataukah tumbuh-tumbuhan, yang diberikan batasan serta masukan secara tegas, artinya diberikan batasan. Jadi ketika penelitian, rekan-rekan mahasiswa harus memberikan batasan dalam penelitian biar tidak membias atau tidak luas. Misalnya atau contohnya yaitu petani. Jadi petani seperti apa? Jadi harus diberi batasan nanti. Apakah petani jagung, petani padi, sehingga penelitiannya dia tidak meluas. Seandainya hanya petani jagung kemudian dibatasi lagi di wilayah atau desa mana nantinya, sehingga dalam penelitiannya itu jelas. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Slide yang lainnya silakan bisa baca sendiri. Teori-teori himpunan yang terpenting adalah jadi di sini ada simbol dari elemen A atau simbol dari himpunan disertakan dengan huruf kapital. Biasanya himpunan itu disertakan dengan kapital atau huruf besar A, B, C dan seterusnya. Elemen atau bagian daripada himpunan itu sendiri biasanya diberi huruf yang kecil, A, B, C juga terserah nanti. Sedangkan suatu elemen merupakan anggota atau elemen dari suatu himpunan dinyatakan dengan notasi epsilon. Jadi E yang seperti tulisan E ini adalah epsilon. Sedangkan untuk menyatakan bukan anggota, lambang daripada notasi epsilon ini tinggal saudara-saudara atau rekan-rekan mahasiswa tinggal coret saja E, kemudian dicoret, itu bukan anggotanya. Apa yang dimaksud dengan bukan anggota? Kalau penelitiannya tentang pedagang kaki lima, artinya pedagang kaki lima itu adalah epsilonnya atau bagian daripada himpunan itu. Tetapi kalau ada pedagang besar atau pedagang kecil yang tidak termasuk dalam penelitian, itu termasuk bukan anggota atau bisa dituliskan dengan notasi E yang dicoret. Oke, selanjutnya. Jadi untuk penulisan suatu himpunan ada dua cara teknik penulisan suatu himpunan. Cara yang pertama adalah cara tabulasi.
roster method, yaitu suatu cara dengan mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Yang kedua yaitu cara pencirian, yaitu suatu cara dengan menyebutkan karakteristik tertentu dari objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Jadi yang disebutkan ini hanya karakternya. Kita coba melihat di contoh biar lebih jelasnya. Di slide 7, contohnya A adalah himpunan semua jurusan yang ada di STKIP Yapis Dompu. Himpunan tersebut sesuai dengan pengertian tadi dapat dituliskan menjadi dua. Cara pertama yaitu dengan menyebut seluruh objeknya. Yang pertama itu bahasa Inggris bagi SD dan Penjaskes. Itu hanya disebutkan seluruh jurusan yang ada di sana. Cara yang kedua yaitu hanya menyebutkan karakteristiknya. Apa karakteristiknya? Jurusan di STKIP Yapis Dompu, tentunya orang-orang akan tahu bahwa jurusan yang ada di STKIP Yapis Dompu itu yaitu bahasa Inggris, PGSD dan Penjaskes, tanpa menyebutkan secara satu persatu jurusan yang ada. Contohnya di STIE, misalnya penjabaran pertama jurusan yang ada di STKIP STIE Yapis Dompu yaitu akuntansi dan manajemen. Cara yang kedua itu dengan menyebutkan saja jurusan yang ada di STIE Yapis Dompu. Cara dengan menyebutkan karakteristik cara yang kedua, tentunya orang bakalan tahu oh, ternyata jurusan yang ada di STIE Yapis Dompu itu pasti ada dua, yaitu akuntansi dan manajemen. Itu cara penulisannya. Kemudian yang contoh yang kedua adalah B adalah himpunan mata sisi sebuah dadu. Jadi mata dadu seperti yang kita ketahui bisa disebutkan dengan cara pertama dengan menyebutkan seluruh angkanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Cara yang kedua dengan menyebutkan karakteristiknya saja, mata sisi sebuah dadu. Jadi dalam benak kita kalau kita menggunakan logika, mata sisi sebuah dadu itu pasti akan ada 6. Nggak mungkin ada dadu yang hanya ada 5 angkanya atau lebih daripada 6. Kalau ada dadu yang seperti itu artinya dadunya yang aneh jadinya nantinya. Jadi semua mata dadu itu pasti ada 6. Pada slide 8 itu ada cara penulisan yang nomor 7, 1, 2, 3, angka 7 itu ada tulisan epsilon. Apa epsilon tadi? Itu melambangkan notasi daripada bagian atau elemen dari suatu himpunan. Jadi yang di atas jurusan di STIE Yapis Dompu, maka kalau cara membacanya yaitu manajemen merupakan anggota atau bagian atau elemen daripada A. Apa itu A? Yaitu jurusan STIE Yapis Dompu. Cara baca lengkapnya yaitu manajemen merupakan anggota jurusan STIE Yapis Dompu. Kemudian selanjutnya akuntansi merupakan anggota atau bagian dari jurusan STIE Yapis Dompu. Penjaskes itu bukan merupakan anggota dari jurusan STIE Yapis Dompu, makanya ditulis epsilon yang dicoret karena Penjaskes itu bukan jurusan yang ada di STIE Yapis Dompu. Yang contohnya nomor B, mata sisi sebuah dadu. Angka 1 merupakan anggota daripada mata sisi sebuah dadu. Dalam membaca yang kedua yaitu angka 2 merupakan bagian atau elemen dari mata sisi sebuah dadu. Selanjutnya 3 juga sama, 3 merupakan bagian atau anggota dari mata sisi sebuah dadu. 7 merupakan bukan anggota atau bukan elemen daripada mata sisi sebuah dadu. Sampai di sini semoga rekan-rekan mahasiswa paham bagaimana cara membaca atau cara menentukan mana yang merupakan anggota dan bukan anggota dari sebuah himpunan. Nanti di part 2 atau video yang kedua kita akan coba masuk ke penjelasan tentang jenis-jenis himpunan. Jadi di jenis himpunan ini semoga saudara-saudara akan paham akan ada berapa jenis himpunan dan beragam hitung-hitungannya. Nanti kita akan coba semuanya sampai ketemu di video yang kedua.